Berikut ini saya akan memberitahukan cara menyeting synchronize sliding dua pintu ya. Dua pintu di mana ini pintu satu, ini pintu dua. Pengaplikasian itu pakai bracket, ada dua macam tipe bracket ya. Bisa pakai yang satu ini atau bisa pakai ini. Pilih salah satu. Ini hanya metode arah pemasangan. Ya, nanti saya terangkan lebih lanjut mengenai dua plat ini. Nah, dari pemasukannya aja udah beda ya. Ini dari arah baut roda itu, nih roda itu, dia masuk kemari. Terus yang satu lagi dari depan. Ya, ini dua tipe dengan dua metode arah masuk pintu, pemasangan pengaplikasian pintu. Nah, ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada si aplikator untuk memasang pintu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sini ada lagi aksesoris untuk synchronize atau berkesinambungan pintu buka dua arah ya. Jadi pintu satu, pintu dua, jadi pintunya bukanya berbarengan gitu. Jadi kalau kita gerakin yang sebelah kanan, yang kiri nggak diem, dia tetap ngikut, yang kiri ngikut. Jadi kayak pintu lift. Nah kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Itu ada terdapat 4 buah roda untuk 2 daun pintu. Itu yang ada ngegulung-gulung apaan bang? Itu namanya yang biasa kalau di otomotif bilangnya timing belt ya. Kita di sini ya katakanlah timing belt lah. Aku juga nggak begitu paham ya mengenai belt ini, nama spesifik khususnya untuk sliding ini apa. Terus ada beberapa tambahan puli. Nah ini puli barangnya. Bentar. Puli ini puli. Bukannya puli otomatis ya, mirip lah, kurang lebih mirip lah puli. Ya, jadi dia buat pegangan fan belt atau timing belt. Cuman di sini kelihatan bergerigi ya. Disesuaikan oleh timing beltnya sendiri. Aksesoris yang didapatkan untuk synchronize 2 daun pintu, dapat 2 ini ya, 2 set ya. 2 set puli dengan tipenya, kalau bapak atau orang-orang yang ngecek barang ini biasanya tipenya ini 10189. Ini ada 2 set. Dalam satu set synchronize atau biparting sliding buka 2 arah bersamaan ya. Ini dapatnya 2. Dalamnya kayak gini. Ini ada putih-putih kayak macam ini, hanya pemanis saja, bumbu ya, buat penyedap lagi, biar enak dilihat lah, masa mentah begini ya kan. Ini pemanisnya nanti pasangnya ke dalam. Di sini udah ada petunjuk pemasangan secara kecil. Nah di jom. Nah kayak gitu. Itu pulinya di dalam, nanti ini nyangkutnya di rel. Nanti saya terangin lagi. Terus ada lagi part berikutnya adalah siku untuk pemegang pegangan timing belt lah. Ini custom sendiri juga bisa ya, orang Indonesia mah apa aja bisa lah. Intinya di sini ada ya, kayak gini bentuknya letter L ya. Ini pasangnya di mana? Yang intinya bukan pasang di plafon ya, atau mungkin bukan pasang di badan kunci, kagak. Ini sliding. Berarti teoritis ini pasangnya di daun pintu. Dalam satu set synchronize ini mendapatkan 2 buah atau 2 piece dari siku ini. Tipenya ya, kita lihat 11291. Bentuk platnya kayak gini ya. Di sini ada plat terpisah.
nanti timing bag itu tuh, nah dia masuk kemari, dibuka dulu, tapi masuk, nanti jepit. Nanti ini pasangnya di mana, saya terangin lagi lebih lanjut. Oke, sekarang kita mulai. Dimana posisinya? Kalau bingung, sebenarnya ini mudah, susah gampang sih. Saya pindah kamera dulu. Awalnya, katakanlah ini satu daun pintu sebelah kanan dulu. Katakan kita mau menggunakan metode menggunakan plat yang ini ya, metode plat ini. Oke, saya pisahin dulu biar nggak bingung. Lalu setelah semuanya udah terpasang, katakan ini dari pandangan burung ya, dari atas ya, kita lihat ke arah ketebalan daun pintu bagian atas. Katakan ini sudah dipasang, lalu roda ini nanti pasang masuk ke dalam, diputar. Katakan udah pasang ya. Oke. Nah, saya nggak berani aplikasikan langsung karena ini barang baru langsung dari toko dan saya pinjam dan nggak berani beli karena mahal banget. Jadi saya hanya seadanya aja, maaf ya. Di sini saya, nah ini ada stoppernya ada 4. Yang satu dipasangnya di ujung, yang satu lagi di ujung, di bagian tengah. Kan 2 nih, 2. Nanti di bagian tengah. Nanti sebelah sana itu bersinggungan kayak gini. Oke. Mengenai jaraknya nanti dia bisa digeser-geser. Oke. Setelah ini terpasang ya, sebelah kanan nih, kita fokusnya ke arah kanan dulu nih. Di sini ada plat ya, plat yang saya bahas tadi, siku untuk pemasangan timing belt. Ini dipasangnya di mana? Nah, di sini. Ini lebar daun pintu, katakan demikian. Lebar daun pintu, lebar. Katakan jarak roda di sini kemari, terserahlah. Katakan 15 cm atau mungkin 20 cm, tergantung dari lebar daun pintu ya. Setelah sudah terpasang, ini pasang di bagian tengah-tengah. Ini bagi 2 pasang tengah-tengah. Nah, begitu. Menghadap, kan ini L nih. Menghadap ke depan sini. Oke. Sini ya. Untuk sebelah kanan, pintu sebelah kanan menghadap kemari. Kalau udah selesai, kita pause dulu. Kita rekam dulu jejak yang ini nih. Direkam dulu, udah pause, udah selesai. Lalu kita ke arah sebelah kiri. Sebelah kiri dari daun pintu. Yang tadi kan kanan udah kelar nih. Sekarang ke kiri nih. Saya pindah ke kiri ya. Dengan menggunakan metode yang sama. Oke, kita pindah ke kiri. Ingat, tadi saya bilang ini dapat 2. Pindah ke kiri dan platnya sudah terpasang juga dengan jarak yang sudah sesuai yang sebelah kanan ya. Tapi siku ini yang tadi kita pasang di depan begini, kita putar ke sana. Nah, jadi menghadapnya ke sana. Yang sebelah kanan menghadap kemari, ini nih, ininya nih dari arah dalam sini kan kelihatan nih. Yang sebelah kiri menghadap sana. Pasang tengah-tengah. Sama. Cuman arah dari plat pemasangannya ke arah sana. Berbeda. Oke. Kalau udah terpasang, pintu sudah masuk semua. Lalu bagian pulinya, kayak katakan beginilah susunannya ya. Nih saya praktekin deh, kalau bingung. Stopper awalnya. Oke, masuk. Kita bagian kanan dulu ya. Oke, kanan. Ini untuk ke tengah nih. Jadi pintu kagak bablas ke sana. Karena dia bersinggungan tabrak begini. Tengah, 1. Lalu roda masuk. Roda lagi. Nggak mungkin 1 roda. Daun pintu sebelah kanan itu nggak mungkin 1 roda. 2 pastinya.
Udah itu, ya katakan udah pasang lah beginilah. Nah, kalau udah, stopper lagi. Bagian kanan dulu nih ya, stopper. Oke, setelah itu puli. Bukan masuk ke dalam sini, nggak muat pak, bukan terbalik. Tolong nalarnya dipakai dikit ya. Nah, gak usah terlalu masuk ke dalam, intinya ada di penghujung, tergantung dari kebutuhan timing belt. Oke, kelihatan nggak? Nah, saya itu kencangkan. Kalau udah sebelah kiri, cuman yang ini sebelah kiri, pulinya pasang posisi yang sama. Kalau semua udah naik semua, pintu sudah naik semua, dan si bracket yang saya bahas tadi, siku ini nih udah kepasang yang benar, yang sebelah kanan menghadap ke dalam, yang sebelah kiri menghadap keluar. Oke. Setelah itu bapak baru pasang timing beltnya, melingkari keseluruhan, full, baik kanan mau kiri, puterin aja udah. Kalau udah kepasang, ingat posisi pintu dalam keadaan tertutup di tengah-tengah. Jangan setting dalam keadaan pintu terbuka. Kondisi pintu di tengah-tengah dalam keadaan tertutup. Ingat, kondisi setting timing belt dalam kondisi dua daun pintu tersebut menutup rapat di tengah-tengah ambang atau gawangan. Kalau sudah, tahan pintu demikian, lalu buka plat ini, jepit. Ini kan melingkar nih. Kalau kita lihat dari atas, itu kan melingkar begini. Nah, begini kan. Nah, yang ini setelah kebuka, bapak masukin, lalu dua plat ini tempel. Kalau udah tempel, ikuti di bagian kirinya. Cuman di bagian kirinya dia di sebelah sini. Ingat yang saya bilang tadi, tuh kayak gini, sama kan? Dalam kondisi semuanya, maksudnya ketegangan dari si timing beltnya ini udah nggak boleh tahu tegang, nggak boleh tahu lemes. Nanti pengaruhnya terhadap bukaannya. Oke, setelah itu dites. Setelah dites, apakah dia normal? Kalau dia normal berarti ya selamat, bapak berhasil memasang synchronize SAF 120. Kalau belum tepat di tengah, pastikan lagi ini tegang. Caranya gimana? Pulinya digeser, didorong ke arah buka. Yang sebelah kiri juga sama. Oke, semoga bapak paham ya. Terima kasih. Ini saya Joni dari PD Gampang Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.